Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konversi pada bilangan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas di mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Ya, langsung saja, ini video penjelasan dari saya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cairani Nadila dari jurusan S1 Teknik Informatika kelas D dengan NIM 2021-31100. Nah, di sini kita sudah mempunyai tabel konversi bilangan yang hanya memiliki beberapa nilai yang sudah diketahui. Maka di sini saya akan menjelaskan serta menjawab nilai yang tidak diketahui di dalam soal tersebut. Yang pertama kali akan kita bahas adalah desimal ke biner. Adapun cara pengkonversiannya yaitu dengan bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan biner atau dibagi 2 sampai habis. Jika ada sisa hasil bagi maka ditulis 1, namun jika tidak ada maka ditulis 0. Hasil nilai konversinya adalah urutan hasil bagi sisa yang diurutkan dari bawah ke atas. Bilangan ini harus dibagi dengan 2 dikarenakan basis bilangan biner hanya memiliki 2 digit. Pada soal pertama tadi kita sudah memiliki nilai desimal 15. Nah, kita akan mengubah desimal 15 tadi ke bilangan biner, yaitu dengan cara 15 dibagi 2 sama dengan 7 sisa 1. 7 dibagi 2 sama dengan 3 sisa 1. 3 dibagi 2 sama dengan 1 sisa 1. Dan 1 dibagi 2 sama dengan 0 sisa 1. Jadi, nilai desimal 15 tadi memiliki nilai biner 1111. Pada soal nomor 3 kita juga disuruh untuk mengubah nilai desimal 225 ke bilangan biner. Caranya sama, yaitu dengan 225 dibagi 2 sama dengan 112 sisa 1. 100 bagi 2 sama dengan 56 sisa 0. 56 bagi 2 sama dengan 28 sisa 0. 28 dibagi 2 sama dengan 14 sisa 0. 14 dibagi 2 sama dengan 7 sisa 0. 7 dibagi 2 sama dengan 3 sisa 1. 3 dibagi 2 sama dengan 1 sisa 1. Dan 1 dibagi 2 sama dengan 0 sisa 1. Jadi nilai desimal dari 225 memiliki nilai biner 110001. Yang kedua kita akan membahas mengenai desimal ke oktal. Caranya adalah bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan oktal atau dibagi 8 sampai habis. Jika ada sisa maka ditulis, namun jika tidak ada maka ditulis 0. Hasil nilai konversinya adalah urutan hasil bagi sisa yang diurutkan dari bawah ke atas. Bilangan ini harus dibagi dengan 8 dikarenakan basis bilangan oktal hanya memiliki 8 digit. Pada soal nomor 1 kita disuruh mengubah nilai desimal 15 ke bilangan oktal. Cara pengerjaannya juga sama, yaitu 15 dibagi 8 sama dengan 1 sisa 7. 1 dibagi 8 sama dengan 0 sisa 1. Jadi, bilangan desimal 15 memiliki nilai oktal 17. Pada soal nomor 3 kita juga disuruh untuk mengkonversikan bilangan desimal 225 ke bilangan oktal. Dan caranya juga sama. Jadi didapatkanlah bilangan desimal yang bernilai 225 memiliki nilai oktal 341. Yang selanjutnya adalah desimal ke heksa. Caranya adalah bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan heksadesimal atau dibagi 16 sampai habis. Jika ada sisa maka ditulis, namun jika tidak ada maka ditulis 0. Namun jika sisa bagi lebih dari 9 maka angkanya dirubah menjadi huruf seperti tabel berikut. Hasil nilai konversinya adalah urutan hasil bagi sisa yang diurutkan dari bawah ke atas. Bagian ini harus dibagi dengan 16 dikarenakan basis bilangan heksa memiliki 16 digit.
Pada soal pertama, kita disuruh mengubah desimal 15 ke bilangan heksa. Caranya juga sama dengan cara-cara yang sebelumnya, yaitu 15 dibagi 16 sama dengan 0 sisa 15. Kalau kita lihat di dalam tabel, 15 itu adalah F. Jadi heksa dari desimal 15 adalah F. Pada soal ketiga, kita akan mengkonversikan nilai desimal 225 ke bilangan heksadesimal. Caranya juga sama, yaitu 225 dibagi 16 sama dengan 14 sisa 1. 14 dibagi 16 sama dengan 0 sisa 14. Jadi desimal yang bernilai 225 memiliki heksa E1, dikarenakan biner dari desimal 225 yang kita dapat itu 14 dan 1. Pada soal selanjutnya kita akan membahas oktal ke desimal. Adapun cara mengkonversi bilangan oktal ke desimal adalah dengan mengalihkan tiap digit bilangan oktal dengan angka 8 sesuai posisinya. Kemudian, tiap angka 8 dipangkatkan dengan pangkat 0 hingga seterusnya, mulai dari bilangan yang berada di sebelah kanan. Kemudian, hasil dari semua pengkalian tersebut dijumlahkan. Pada soal nomor 3, kita sudah memiliki oktal 101 yang akan kita ubah ke bilangan desimal. Berikut adalah caranya. Nilai oktal 101 tadi kita letak di sebelah kiri, lalu masing-masing digit oktal tersebut kita kalikan dengan angka 8. Kemudian kita pangkatkan angka 8 dengan pangkat 0 hingga seterusnya dimulai dari digit sebelah kanan. Lalu digit yang dipangkatkan tersebut dihasilkan, kemudian dikalikan dengan digit-digit oktal yang ada. Setelah ketemu hasilnya, maka kita jumlahkan. Jadi dapatlah bilangan oktal yang bernilai 101 memiliki nilai desimal sebanyak 65. Di soal nomor 4, kita memiliki nilai oktal 231. Lalu akan kita konversikan ke bilangan desimal. Caranya juga sama dengan cara yang sebelumnya. Jadi bilangan oktal 231 memiliki nilai desimal 153. Pembahasan selanjutnya adalah oktal ke biner. Cara pengkonversiannya adalah dengan memecahkan setiap digit bilangan ke dalam satuan bilangan. Kemudian masing-masing bilangan tersebut dikonversi atau diubah ke dalam 3 digit bilangan biner agar menjadi satu bilangan biner dengan cara membagi 2 basis bilangan biner sampai habis. Jika hasil konversinya hanya menghasilkan 2 digit bilangan biner, maka kita harus menambahkan angka 0 di sebelah kiri agar bilangan binernya menjadi 3 digit. Pada soal nomor 2, kita memiliki nilai oktal 101 yang akan kita ubah ke bilangan biner. Berdasarkan tabel hubungan yang sebelumnya tadi, maka dapat disimpulkan bahwa nilai biner dari oktal 101 adalah 010, 00001. Yang kedua, pada soal nomor 4, kita akan mengubah oktal 231 ke bilangan biner. Caranya yaitu dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1 sisa 0, 1 dibagi 2 sama dengan 0 sisa 1, 3 dibagi 2 sama dengan 1 sisa 1, dan 1 dibagi 2 sama dengan 0 sisa 1. Sedangkan yang angka satunya 1 dibagi 2 sama dengan 0 sisa 1. Jadi, biner dari angka 1 itu 001, dikarenakan angka digitnya cuma 1. Jadi kita tambahkan di sebelah kirinya angka 0 sebanyak 2 kali agar bilangan biner 1 itu menjadi 3 digit. Sedangkan yang angka 3 itu kita dapatkan binernya 11. Nah, kita tambah juga angka 0 di sebelah kiri.
dan angka 2 itu kita dapat binernya 1 dan 0. Dikarenakan hanya 2 digit, maka kita tambahkan 0 di sebelah kirinya. Jadi nilai oktal 231 memiliki nilai biner 0100111001. Selanjutnya ada oktal ke heksa. Cara untuk mengkonversi bilangan oktal ke heksadesimal yaitu dengan cara mengkonversikan bilangan oktal tersebut ke bilangan biner terlebih dahulu. Kemudian bilangan biner tersebut dikonversikan ke bentuk oktal. Nah, pada soal nomor 2 kita memiliki oktal 101 yang akan kita konversikan ke heksadesimal. Caranya yaitu tadi kan sudah kita dapatkan nilai oktal dari 101 itu adalah 01000001. Nah, bilangan ini kita pisahkan menjadi 4 digit. Jadinya 0100 dan 0001. Kemudian sesuai dengan tabel atau bisa kita kerjakan dengan sendirinya, 0100 itu dapatnya 4 dan 0001 itu dapatnya 1. Jadi bilangan oktal yang bernilai 101 memiliki heksadesimal 41. Pada soal nomor 4 kita juga disuruh mengubah nilai oktal 231 ke bilangan heksadesimal. Caranya juga sama dengan yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi bilangan oktal 231 memiliki nilai heksa sebanyak 99. Oke, lanjut soal nomor 5. Di sini kita sudah memiliki nilai biner yang akan kita ubah ke desimal, heksadesimal, dan oktal. Yang pertama itu biner ke desimal. Adapun cara pengkonversiannya adalah mengalihkan tiap digit bilangan biner dengan angka 2 sesuai posisinya. Kemudian, tiap digit hasil kali dipangkatkan dengan pangkat 0 hingga habis, mulai dari bilangan yang berada di sebelah kanan. Kemudian, hasil dari semua pengkalian pangkat tersebut dijumlahkan. Pada soal nomor 5, kita sudah memiliki nilai biner 10101011 dan akan kita ubah ke bilangan desimal. Dengan syarat, satu persatu nilai biner kita dikalikan dengan angka 2. Lalu, hasil dari pengkalian tersebut kita pangkatkan mulai dari pangkat sebelah kanan. Lalu kita hasilkanlah pangkat tersebut. 2 pangkat 0 itu hasilnya 1, 2 pangkat 1 itu hasilnya 2, 0 pangkat 2 itu hasilnya 0, 2 pangkat 3 itu hasilnya 8, 0 pangkat 4 hasilnya 0, 2 pangkat 5 hasilnya 32, 0 pangkat 6 hasilnya 0, dan 2 pangkat 7 hasilnya 128. Nah, itu semua kita jumlahkan, jadinya 128 tambah 32 tambah 8 tambah 2 tambah 1, hasilnya 171. Pada soal nomor 8 kita juga disuruh untuk mengubah biner ke nilai desimal. Caranya juga sama, yaitu nilai biner satu persatu kita kalikan dengan angka 2, lalu kita jumlahkan dan kita pangkatkan, dan hasil dari pangkat itu kita tambahkan. Jadi biner dari 11000001 memiliki nilai desimal 193. Selanjutnya adalah biner ke oktal. Cara pengkonversiannya itu dengan biner dikelompokkan menjadi 3 digit dimulai dari digit sebelah kanan. Setiap 3 digit dikonversikan ke oktal dengan menggunakan cara konversi biner ke desimal. Lalu hasilnya itu kita gabung. Untuk mencari hasil konversi bilangan biner ke oktal juga dapat dilakukan dengan cara melihat tabel hubungan bilangan biner ke oktal di samping. Jika bilangan binernya kurang dari 3 digit, maka kita dapat menambahkan angka 0 di sisi paling kiri. Di soal nomor 5, kita mengkonversikan biner 10101001 ke bilangan oktal. Caranya juga sama, kita pisahkan bilangan biner tersebut menjadi 3
satuan digit. Lalu kita kalikan biner-biner tersebut dengan angka 2. Lalu kita pangkatkan dan hasil pangkatnya itu kita jumlahkan. Jadi bilangan binernya dari 10101011 memiliki nilai oktal 253. Pada soal nomor 8 juga kita mengubah biner 11000001 ke bilangan oktal. Ya, caranya begini. Nilai binernya kita pisahkan menjadi 3 digit. Lalu kita kalikan masing-masing binernya itu dengan angka 2. Lalu kita pangkatkan dan hasil pangkatnya itu kita jumlahkan. Jadi nilai biner 11000001 memiliki nilai oktal 301. Selanjutnya adalah biner ke heksa. Adapun cara pengkonversiannya adalah dengan bilangan biner dikelompokkan menjadi 3 digit. Dimulai dari digit sebelah kanan. Setiap 4 digit dikonversikan ke heksadesimal dengan menggunakan cara konversi bilangan biner ke desimal. Lalu hasilnya digabung. Untuk merubah bilangan biner ke heksadesimal juga dapat dilakukan dengan cara melihat tabel hubungan biner dengan heksadesimal. Jika nilai binernya kurang dari 4 digit, maka kita dapat menambahkan angka 0 di sisi paling kiri. Pada soal nomor 5, kita akan mengkonversikan nilai biner 10101011 ke bilangan heksa. Caranya itu kita kelompokkan biner itu ke dalam 4 digit. Lalu kita bisa dapat langsung melihat nilai di tabel hubungannya. Jadi 1010 itu memiliki heksa A dan biner 1011 memiliki nilai heksa B. Jadi biner dari 101011 memiliki nilai heksa AB. Soal nomor 8 juga kita akan menjelaskan begitu, dan kita kelompokkan lalu kita lihat di tabel hubungan. Namun jika ingin mengubahnya secara mandiri atau secara manual juga bisa, yaitu dengan cara masing-masing binernya dikali dengan 2 lalu dipangkatkan dan hasil pangkatnya itu dijumlahkan. Pada soal nomor 6, 7, 9, dan 10 kita sudah menemukan nilai heksa, namun akan kita ubah ke nilai oktal, desimal, dan biner. Yang pertama kita akan membahas mengenai heksa ke oktal. Caranya adalah dengan bilangan heksa diubah ke bilangan biner terlebih dahulu. Lalu bilangan biner tersebut dikumpulkan menjadi 3 digit bilangan biner. Setelah 3 digit biner ketemu, maka diubah seperti cara mengkonversi bilangan biner ke desimal. Contoh soal nomor 6 itu ada heksa AE yang akan kita ubah ke bilangan oktal. Jadi kan tadi sudah dikatakan cara mengkonversinya sama dengan cara bilangan biner ke desimal, yaitu A itu kalau kita lihat di tabel hubungan, A memiliki nilai 10 dan E memiliki nilai 14. Jadi AE dikerjakan seperti jalan berikut ini. Lalu setelah binernya ketemu, kita susunlah binernya ke dalam biner yang sesungguhnya, yaitu kita dapatkan 011 101 01. Dikarenakan digit sebelah kiri itu kekurangan 1, maka kita tambahkan 0 di sebelah kiri. Cara pembacaannya kita baca dari sebelah kanan. Jadi biner yang sudah ketemu itu tadi kita kalikan dengan angka 2. Lalu hasilnya kita pangkatkan. Setelah dapat hasil pangkat, maka semuanya kita jumlahkan. Maka dapatlah nilai heksa AE tadi. Jadi bilangan heksa AE
memiliki nilai oktal 256. Selanjutnya kita akan membahas mengenai heksakebiner. Adapun cara pengkonversiannya adalah dengan memisahkan setiap digit bilangan heksa ke dalam satuan bilangan. Kemudian masing-masing bilangan tersebut diubah menjadi 4 digit bilangan biner dengan cara membagi 2 basis bilangan biner sampai habis. Hasil konversinya adalah urutan hasil bagi sisa yang diurutkan dari bawah ke atas. Jika hasil konversinya hanya menghasilkan 3 digit bilangan biner, maka kita harus menambahkan angka 0 di sebelah kiri agar bilangan binernya menjadi 4 digit. Pada soal nomor 6, kita disuruh untuk mengubah heksa AE ke bilangan biner, yaitu dengan cara yang sama. 10 dibagi 2 sama dengan 5 sisa 0, 5 dibagi 2 sama dengan 2 sisa 1, dan 2 dibagi 2 sama dengan 1 sisa 0, 1 dibagi 2 sama dengan 0 sisa 1. Itu yang bagian A, dan E-nya itu kita dapatkan 14. Kita mendapatkannya juga dari tabel hubungan antara bilangan heksakebiner. Dikarenakan E itu adalah 14, maka akan kita ubah seperti cara sebelumnya. Jadi, biner dari A tadi adalah 1010 dan biner E adalah 1110. Maka dapatlah nilai binernya 01010110. Lalu yang terakhir ada heksakedesimal. Adapun cara mengkonversi bilangan heksa ke desimal adalah dengan mengalihkan tiap digit bilangan heksa dengan 16 atau basis heksa sesuai posisinya. Dengan mengalihkan tiap digit bilangan heksa dengan 16 atau basis heksa sesuai posisinya. Kemudian tiap digit 16 dipangkatkan dengan pangkat 0 hingga seterusnya dimulai dari bilangan paling kanan. Kemudian hasil dari semua pengkalian tersebut dijumlahkan. Pada soal nomor 6, kita akan mengkonversikan heksa AE ke bilangan desimal. Caranya adalah A itu merupakan 10 dan E itu adalah 14. Kita dapatkan ini dari tabel hubungan. Jadi 10 dikali 16 pangkat 1 ditambah 14 dikali 16 pangkat 0. Kenapa nolnya di sebelah kanan? Dikarenakan rumusnya harus dimulai dari bilangan paling kanan. Jadi dikarenakan 16 pangkat 1 itu adalah 16, jadi 10 kali 16 dan 16 pangkat 0 itu adalah 1. Jadi hasilnya 160 tambah 14 sama dengan 174. Jadi heksa AE memiliki nilai desimal 174. Dari pembahasan yang sudah saya jelaskan, maka didapatkanlah jawaban dari nilai yang tidak diketahui tadi, yaitu sesuai dengan tabel berikut ini. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam penyampaian. Dan percayalah, tidak ada usaha yang sia-sia, karena yang sia-sia hanyalah usaha yang tidak pernah ada. Jadi kalau ada peluang untuk belajar, jangan takut untuk dicoba ya. Someone famous. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.